Oke, dua hal yang harus kamu lakukan setelah kamu relapse. Saya sudah mengikuti NoVap sejak tahun 2019 dan udah ribuan kali, udah ratusan kali saya mengalami relapse berkali-kali. Dari yang dulu saya selalu menyesal, kemudian saya sering menyalahkan lingkungan sekitar, saya sering menyalahkan sosial media gara-gara men-trigger diri saya untuk relapse. Di video kali ini adalah video singkat ya. Saya akan memberikan dua hal yang harus kamu lakukan ketika kamu relapse tanpa merasa bersalah. Kenapa tanpa merasa bersalah? Akan saya jelaskan. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu relapse, makan dan minum yang enak. Kenapa makan dan minum yang enak? Setelah mengikuti atau sudah belajar tentang semen retention dan beberapa pengetahuan tentang pentingnya sperma kita ya, pentingnya air mani kita. Dan ketika kita relapse, ketika kita berejakulasi, kita tuh udah membuang energi yang sangat besar, kita udah membuang nutrisi yang sangat-sangat berharga bagi tubuh gitu ya. Ada zinc, ada macam-macam, ada protein juga gitu. Dan banyak yang mengatakan kalau di ajaran semen retention, di beberapa orang yang mengatakan bahwa apa yang udah keluar dari tubuh kita itu, udah ejakulasi itu tuh nggak bisa diganti. Dalam artian setiap manusia itu punya jatah berapa kali harus berejakulasi gitu ya. Itu menurut pandangan dari semen retention, Taoisme seperti itu ya, bukan secara medis ya. Dan anggap saja itu benar, tapi dalam artian gini, daripada kita berpikir bahwa itu nggak bisa diganti, kemudian kita menyesal, kita coba berpikir aja sebenarnya itu bisa diganti dan nutrisi-nutrisi yang hilang tadi yang sangat-sangat bagus sebenarnya buat tubuh kita itu bisa diganti dengan makanan dan minuman yang kita makan setelahnya itu. Ya, anggap saja seperti itu. Dalam artian ini juga akan berpengaruh di mental kamu. Ketika kamu relapse, 90% pria yang relapse pasti akan menyesal dan pasti akan merasa depresi, pasti akan merasa kayak hidupnya hampa gitu ya. Saya udah ratusan kali relapse, saya udah ribuan, ada nggak yang nggak tahu? Pokoknya ratusan pastilah. Saya udah ratusan kali relapse dan saya tahu rasanya. Dan sebenarnya kita nggak usah berpikir, kita nggak usah sedih. Setelah kita relapse, kita makan yang enak, kita beli makanan dan minuman yang enak. Mungkin agak kontradiktif, tapi sebenarnya ini untuk ngehack pikiran Anda yang tadinya merasa bersalah. Dengan makan yang enak, dengan minum yang enak, itu akan memberikan pertama, akan mengganti nutrisi yang udah kita buang, oke, mengganti nutrisi yang kita buang, meskipun saya nggak tahu ya apakah akan balik juga atau enggak, tapi anggap saja itu untuk mengembalikan tubuh kita yang lemas setelah kita ejakulasi ya. Kita makan yang banyak, kita makan yang bergizi, yang enak, beli makanan yang enak, karena ini akan berpengaruh pada mental kita. Kalau kita cuma selalu sedih, ini akan menambah penderitaan kita, akan memperlama kesembuhan dari diri Anda. Oke, yang pertama adalah makan dan minum yang enak. Kalau Anda relapse, cobalah untuk bertindak sebaliknya. Mungkin kalau selama ini Anda cuma kayak sedih, terus depresi, coba rayakan. Dalam artian rayakan itu bukan berarti terus kita senang relapse ya. Tapi cobalah untuk mengambil sisi positif dari relapse tersebut. Ya, kalau misalnya kita mau menuju ke sebuah keberhasilan, menuju sebuah hal yang bagus, kita akan mengalami sebuah kegagalan yang terus-menerus dan why not kita merayakan kegagalan hal tersebut dengan makan enak dan minum yang enak. Sesederhana itu. Mungkin kalau misalnya selama ini Anda cuma makan sehari 20.000, 30.000, cobalah untuk makan sehari ini karena relapse 50.000, 100.000. Karena ini juga akan berdampak pada diri Anda. Ketika Anda mau relapse, ada kecenderungan Anda itu kan mau traktir diri Anda. Anda jadi mikir-mikir gitu ya, ngeluarin uang untuk jajan enak gitu ya. Jadi mungkin juga ini akan berdampak pada keputusan Anda untuk relapse. Karena Anda harus keluar uang, harus mentraktir diri Anda. Itu adalah salah satu life hack yang harus Anda tahu ya. Yang kedua adalah
Ketika Anda relapse, apa yang harus Anda lakukan? Maafkan diri Anda sekarang juga. Lupakan apa yang udah Anda lakukan. Move on. Jangan terlalu diratapi. Jangan terlalu diratapi. Saya sudah berulang kali relapse dan tidak ada gunanya meratapi hal tersebut. Bukan berarti kemudian kita tuh kayak menyepelekan relapse ya. Tapi ini kita harus sadar bahwa nggak ada orang yang nggak ada orang yang mau menuju ke sebuah hal yang bagus itu lurus-lurus saja, nggak ada, pasti jatuh bangun. Banyak yang orang-orang yang memotivasi kayak, wah kamu lemah nih kalau relapse, wah kamu sebaiknya kamu harus menghukum diri kamu sendiri kalau kalau relapse gitu ya. Itu kesannya kayak kayak maskulin, kesannya kayak memotivasi sesama pria, tapi percayalah itu toxic, itu toxic. Saya bukan berarti, sekali lagi bukan berarti bukan berarti menyepelekan ya. Saya mengambil sebuah pendekatan yang rasional, tidak hanya sekedar Anda nonton video-video maskulinitas yang selalu mengatakan bahwa kalau relapse kita harus menghukum diri kita. No, no. Saya juga pernah ada di fase seperti itu dan it doesn't work. It doesn't work. Kalau misalnya Anda relapse, maafkan diri Anda, kemudian kembali lagi tadi, coba bikin diri Anda senang, karena Anda harus sadar bahwa tidak ada hal yang selalu berjalan mulus. Cobalah untuk berdamai dengan kesalahan diri Anda, dengan apa yang udah Anda lakukan. Karena kalau misalnya Anda bisa berdamai dengan diri Anda, tapi tetap akui kesalahan Anda, tetap akui kesalahan, tapi cobalah berdamai. Jangan terlalu depresi, jangan terlalu stres. Karena ada dua kemungkinan ketika stres. Yang pertama, mental state Anda untuk produktif akan berdampak. Anda pasti udah sering dengar juga kan, kalau misalnya orang setelah relapse itu mau ngapa-ngapain males kan, karena mental state-nya udah kacau. Yang kedua adalah yang kedua apa tadi ya, saya lupa. Sebentar. Kalau yang kedua, kalau misalnya Anda cuman menyalahkan diri Anda kemungkinan Anda jadi binge karena Anda merasa bersalah. Dan seperti yang saya sering bilang bahwa kita itu merasa horny, merasa pengen melakukan PMO itu bukan karena kita pengen, tapi pasti ada yang men-trigger. Ada perasaan emosional yang men-trigger, stres, depresi. Dan kalau misalnya Anda baru relapse, Anda stres, Anda depresi, ada kemungkinan Anda binge lagi. Itu dua kemungkinan tadi. Ada dua kemungkinan Anda binge, ada dua kemungkinan Anda jadi tidak produktif. Ini membuang-buang waktu Anda, membuang-buang waktu produktif Anda. Jadi, saya akan simpulkan di sini dua hal yang harus Anda lakukan adalah: pertama, traktir diri Anda makan yang enak, beli jajanan yang enak. Ini akan berdampak pada mental Anda. Yang kedua adalah maafkan diri Anda dan move on, langsung move on. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Anda itu harus bersenang-senang dengan relapse, tapi cukup maafkan diri Anda dan move on. Bukan harus meratapi, bukan harus kemudian stres, depresi, terus kayak ibaratnya tidak berguna bagi masyarakat, tidak berguna bagi kehidupan. No, 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 no. Jangan lakukan itu. Oke, ternyata videonya sepanjang ini ya. Yaudah ya, nggak apa-apa lah. Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya sudah membuat sebuah paket berhenti PMO. Anda bisa konsultasi bersama saya dalam paket tersebut. Dan Anda juga akan mendapatkan link invitation grup WhatsApp sesama orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Bukan sekedar grup nofab gratisan yang hanya cuman sharing atau berbagi udah day berapa. No, 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 no. Tidak ada grup seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.